Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan terlindungi dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Saya Wara Mulyaning Utami dari kelas Pendidikan Kimia 2017 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi hidrokarbon, dampak dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Dalam video ini, saya mengutip dan menggunakan sumber-sumber video dari YouTube. Dalam video ini, saya akan mencantumkan beberapa link yang menjadi media pembelajaran dalam materi hidrokarbon kali ini. Silahkan menyaksikan. Sebelum memasuki pembelajaran, apakah kalian menyadari bahwa semua yang ada di bumi ini mengalami banyak kemajuan? Banyak hal yang menjadikan sesuatu yang lambat atau rumit menjadi serba cepat dan instan. Setiap kegiatan manusia pastinya sudah banyak yang memanfaatkan kemajuan yang ada. Hal yang paling terlihat adalah dalam bidang teknologi dan juga transportasi. Setiap kegiatan atau aktivitas manusia memerlukan transportasi yang dapat mempermudah dan mempercepat perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Tahukah kalian, kendaraan yang kita pakai setiap hari, seperti yang ada di video, yaitu mulai dari mobil, motor, hingga kereta, merupakan kendaraan yang membutuhkan bahan bakar. Bahan bakar tersebut contohnya bensin yang pada prosesnya mengalami reaksi pembakaran di mesin kendaraan. Hari ini kita akan mempelajari materi hidrokarbon mengenai pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya katakan di awal saat perkenalan, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai hidrokarbon, dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang pertama, mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna berdasarkan reaksinya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak dari pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna berdasarkan lingkungan dan kesehatan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara mengatasi dampak dari pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna dan tak sempurna. Di sini dijelaskan bahwa pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau gelagat, karbon monoksida, karbon dioksida, dan juga uap air. Reaksi pembakaran hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H dengan rumus umum CXHY. Bila senyawa hidrokarbon dibakar sempurna, maka reaksinya adalah CXHY atau senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen atau O2 menjadi karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau uap air. Tetapi, bila pembakaran tidak sempurna karena kurangnya gas oksigen, reaksi yang terjadi adalah CXHY atau
senyawa hidrokarbon ditambahkan O2 atau oksigen menjadi karbon monoksida atau CO dan juga uap air atau H2O. Contoh pembakaran sempurna. Senyawa isooktana yang dituliskan melalui reaksi kimia berikut ini. C8H18 liquid bereaksi dengan oksigen gas menjadi karbon dioksida gas dan H2O gas atau uap air. Penyebab pembakaran sempurna. Ketika proses pembakaran atom karbon dan hidrogen akan menyatu dengan atom oksigen di dalam udara dan membentuk gas karbon dioksida dan uap, jika semuanya menyatu, maka disebut pembakaran sempurna. Contoh pembakaran tak sempurna, yaitu pembuatan arang. Berikut video mengenai proses pembentukan arang. I'm Howell, and this weekend we're doing a traditional charcoal earth burn. At the moment we're building the chimney for the burn, and this means we can put in some kindling, we can put in some hot coals right down at the bottom of the stack, and that starts the burn. When you're placing the logs, you really don't want to have big air gaps in between them, partly to get as much wood in as possible so it's really efficient, and partly because you don't want the whole thing to collapse suddenly. It wouldn't really have been this small in the past, and it's small because it's a practice, so we can learn the skills, and also because it won't take as long, so it'll be finished within about 30 hours. Whereas a larger one will take a lot longer. Originally, the main demand for charcoal in these parts would have been the iron industry. A lot of iron was made in West Yorkshire, and it consumed charcoal from miles around, including in this valley. That would have been the main demand. Charcoal was used as part of the textile industry in these parts for wool combing, and that was really the last demand for charcoal until the 1850s, and at that point you start to see less and less charcoal being produced. So that's around the time that the charcoal burning like this would have last happened in this area. So we're putting a thin layer of bracken on, just to keep the turf from slipping down. That's the main reason to put it on. And so you don't need loads, you just kind of tuck it in nice and tight to the wood. There's also some academic research going on with this burn. We took a soil sample from below the hearth before we did anything, and we're going to take one after the burns happened as well, and that'll mean that we can see what changes have taken place in the soil, and that hopefully means that we can detect old charcoal hearths when we're doing archaeology in the woods. Hey, that was great. So here we're putting on turf on top of the bracken on the pile. It limits the amount of oxygen going in, and it means you can really closely control how fast the burn is going, the heat of the burn, those kinds of things. But it's absolutely essential for this to be really kind of tight and well made, so it's easily controlled. In some cases people would actually save the earth from each burn as it finished and move the earth to the next site because it was such a valuable resource.
Now we're lighting the lamp, scooping up hot coals and just tipping them down the middle of the chimney. And they'll start to burn, they'll get the wood on, catching on fire. Oh, there's some heat in there. Yeah. We're all aware of the triangle of fire in which you need heat, fuel and oxygen. So basically by covering the bonfire, we're controlling the amount of oxygen going to the wood. The heat's driving all the moisture and wood gas out of the timber, but it's not actually bursting into flames because it hasn't got enough oxygen to it to achieve that. So it'll steam for most of today, and then towards the end of the afternoon it'll start turning a bit more blue, and that's when you actually get the charcoal being made. So the charcoal's been burning away for about 32 hours now, and now you can see there's very little white smoke coming off. There's just wispy bits of blue smoke, and that means the charcoal is ready. Are you touching the smoke? So I'm pouring water into the kiln The smoke feel when to create a lot of steam inside, and that'll help put out the charcoal and reduce the heat. And then we can open it up safely. If you didn't put water in beforehand and you just opened it up, then the air would ignite the charcoal and it'd burn too quickly, and so you'd lose the charcoal. So it's pretty much ready to break open and see what we've got. you can see embers. Oh really? Oh yeah. Let's just take a load out and see what. Is this what you expected to see? Yes, yeah it is. I'd have preferred fewer of these bits. Right, just keep this kind of water over all of that really. Yeah, pretty much spend all your water. Do that again? Maybe have a little few more. That's okay. Yeah, it's looking nice in there. We've got some really nice charcoal coming out, some really good quality stuff, but we've also got far too many not fully burnt pieces. They're called brown ends, and that basically means that the burn didn't run for long enough. It could have done with another few hours to really get everything burnt. Isn't that lovely? Charcoal was a really important woodland product. So there's a number of things we want to learn by doing burns like this. Partly just to try and understand how it was done, because that can give a window into how people behaved and into other evidence we see. And it's also really important as part of this project to engage with the public and put on a spectacle and let them know how woodlands were managed in the past. Dalam video tersebut, terdapat proses di mana kayu-kayu yang akan dibakar dimasukkan ke dalam suatu wadah atau ditutupi dengan suatu wadah. Fungsi wadah tersebut adalah membatasi adanya oksigen yang akan bereaksi dengan senyawa hidrokarbon, sehingga reaksi yang terjadi merupakan reaksi tak sempurna. Penyebab pembakaran tak sempurna.
Pembakaran tidak sempurna adalah pembakaran senyawa hidrokarbon yang terjadi karena jumlah oksigen atau O2 yang sedikit, sehingga tidak cukup untuk terjadi pembakaran sempurna. Reaksi ini menghasilkan karbon monoksida atau CO2. Dampak reaksi pembakaran. Gas karbon dioksida atau CO2 merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sedangkan gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Akibatnya, pada kadar tertentu dapat menyebabkan kematian. Sementara itu, jelaga merupakan serbuk halus dari karbon atau C yang jika terhirup dapat merusak alat pernafasan. Dalam video ini akan menggambarkan dampak yang paling terlihat dari reaksi pembakaran. Salah satu dampak dari reaksi pembakaran adalah polusi udara. Banyaknya kegiatan yang melibatkan reaksi pembakaran seharusnya dapat diimbangi dengan kegiatan yang mampu menjadi tindakan pencegahan kerusakan akibat reaksi pembakaran. Jika polusi sudah menjalar, maka keindahan yang ada akan hilang sedikit demi sedikit. Seperti yang terjadi pada bunga yang ada di tepi jalan ini. Hasil reaksi pembakaran sempurna berupa karbon dioksida akan diserap oleh pohon dan menghasilkan oksigen. Namun, saat pohon ditebang, lalu hutan digunduli, maka akan mengakibatkan pemanasan global karena karbon dioksida mengakibatkan efek rumah kaca yang akan memantulkan kembali panas matahari yang harusnya dilepaskan oleh bumi. Namun, panas tersebut harus kembali ke bumi dan membuat suhu bumi semakin tinggi. Selanjutnya, hasil dari reaksi pembakaran tak sempurna dari berbagai pembakaran, salah satu contohnya dari bahan bakar fosil, akan menghasilkan gas karbon monoksida, di mana gas karbon monoksida bersifat beracun. Namun, gas tersebut sangat reaktif terhadap hemoglobin. Dengan adanya hal tersebut, maka gas karbon monoksida apabila terhirup akan mengganggu pengikatan oksigen dalam darah. Dampak dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna hidrokarbon dapat menyebabkan beberapa masalah dalam kesehatan. Berikut penjelasan dan videonya. Cara mengatasi dampak reaksi pembakaran. Yang pertama, memastikan
pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Yang kedua, melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan lebih tinggi. Yang keempat, mengurangi pembakaran yang berlebihan. Berikut video yang akan menjelaskan mengenai cara mengatasi dampak reaksi pembakaran lebih jelas. Oh. Untuk menanggulangi atau mengurangi dampak dari reaksi pembakaran dapat dilakukan dengan 4 hal. Berikut yang pertama, menanam pohon. Dengan menanam pohon, maka akan membantu mengurangi gas karbon dioksida dan membantu mengurangi efek rumah kaca. Yang kedua, saat kita menggunakan kendaraan pribadi, maka bisa dibayangkan berapa banyak gas karbon monoksida yang akan dihasilkan oleh sekian kendaraan pribadi di suatu jalan raya. Namun, dengan mengurangi luas jalan dan memberikan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor, serta mengupayakan menggunakan kendaraan umum dapat mengurangi jumlah gas karbon monoksida yang biasa dihasilkan oleh kendaraan pribadi di suatu jalan raya. Dari video ini dapat dihitung dalam satu kereta komuter lain sama dengan penggunaan 15 mobil. Lalu untuk satu bus sama dengan 6 mobil. Dengan begitu, maka akan dapat mengurangi produksi karbon monoksida yang terjadi seperti biasanya menjadi lebih sedikit. Selanjutnya, yang ketiga, kita dapat menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, yang dapat kita lakukan dengan mengurangi proses pembakaran yang berlebihan. Dari video-video yang telah kita saksikan sebelumnya, maka untuk menguji pemahaman kalian, maka silahkan mengerjakan latihan soal berikut ini. Udara kotor menjadi teror dengan resiko kesehatan yang mengekor. Tim Kumparan mengukur ke berbagai titik di Jakarta menggunakan 2 alat pemantau kualitas udara di luar ruangan, Air Visual Pro dan Origins Laser X. Kualitas udara diukur berdasarkan data Air Quality Index Standar Amerika Serikat atau US AQI, standar yang dipakai secara global. Nilai AQI meliputi PM2,5, PM10, karbon monoksida, asam belerang, nitrogen dioksida, hingga ozon permukaan tanah. Tim Kumparan juga memantau kualitas udara berdasarkan informasi konsentrasi partikulat PM2,5 atau particulate matter. PM2,5 merupakan partikel halus di udara berukuran 2,5 mikron atau lebih kecil dari itu. Ukuran ini 30 kali lebih kecil dibanding lebar rambut manusia.
Kami pun mengunjungi lokasi yang biasa jadi tempat lari. Pertama adalah kawasan Bundaran HI. Meski diukur pada hari libur dengan sedikit kendaraan lewat, tingkat polusi pagi hari itu masih tinggi. Begitupun di Gelora Bung Karno. Kawasan Goragunan, dan Universitas Indonesia Depok. Jika hari libur saja kualitas udara sudah dalam taraf tidak sehat, bagaimana hasil pengukuran saat hari kerja? Pertama kami mengukur ke kawasan Pancoran, tepatnya depan kantor pemadam kebakaran Jakarta Selatan. Kemudian bergerak ke Katedral Jakarta Pusat. Taman Anggrek Jakarta Barat, Tanjung Priok Jakarta Utara, dan Pulau Gadung Jakarta Timur. Polusi udara sifatnya sangat dinamis. Kualitas udara hari ini dan besok bisa jadi berbeda. Entah sampai kapan kondisi udara Jakarta seperti ini. Yang wajib kita lakukan adalah memproteksi diri demi meminimalisir resiko. Dampak akut lainnya tentunya akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Ya, infeksi terutama infeksi saluran pernapasan akut ya, atau ISPA. Ya, mulai dari gejala faringitis, laringitis, bahkan sampai infeksi saluran nafas bawah seperti pneumonia itu bisa muncul akibat dampak dari polusi udara sebagai dampak akut yang bisa timbul. Kalau kita bicara bagaimana pengendalian polutan, memang harus multidisiplin. Sedangkan dari kita atau dari masyarakat atau populasi masyarakat tentunya ada beberapa usaha yang bisa dilakukan ya. Minimalisasi kegiatan di luar ruangan itu sebagai salah satu upaya ya. Kalau kita berada di luar ruangan terpaksa dan itu berada di daerah yang memang sudah terindikasi kadar polutannya tinggi, unhealthy, maka gunakanlah alat pelindung diri, yaitu menggunakan masker ya. Dengan menggunakan masker, maka komponen polutan terutama partikel dapat dikurangi untuk bisa terhirup masuk ke dalam saluran nafas dan nanti dapat memberikan dampak terhadap kesehatan. Nah, tentunya di aspek lain adalah selalu menjaga kondisi dalam kondisi yang cukup baik, ya, jaga kesehatan tubuh.
Dari fenomena tersebut, silakan menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Sekian video pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.